hal itu. Gabungan dari apa yang dilakukan korteks prefrontal dan hipokampus Anda. Saya rasa saat Anda melakukan hal-hal yang kita ketahui dari ilmu saraf, korteks prefrontal dan hipokampus, Anda akan menjadi besar, gemuk, dan lembut. Anda akan lebih baik dalam pekerjaan Anda sebagai podcaster. Saya lebih cocok sebagai dekan dan profesor ilmu saraf. Mengajar di kelas misalnya adalah saat saya paling banyak memakai korteks prefrontal dan hipokampus saya. Sebagian besar dari kita akan mendapat manfaat dari hal-hal yang membuat otak kita tebal mengembang. Apakah ada suatu momen dalam hidup Anda di mana Anda mengalami pencerahan atau wahyu pribadi tentang otak? Itulah yang membuatmu antusias pada subjek itu. Sangat, sangat. Jadi cerita ini dimulai ketika saya sedang dalam proses mendapatkan jabatan tetap di Universitas New York. Prosesnya memakan waktu 6 tahun. Anda punya 6 tahun untuk membuktikan diri sebagai ilmuwan dan melakukan sesuatu yang inovatif. Dan jika tidak, Anda dipecat. Jadi tidak masalah besar. Tidak ada tekanan di situ. Dan saya memutuskan hanya untuk bekerja. Saya tidak banyak berinteraksi secara sosial. Saya hanya bekerja dan benar-benar mencurahkan diri pada pekerjaan. Dan saya mulai merasa sangat kelelahan. Lalu saya memutuskan untuk pergi arung jeram ke Peru sendirian. Karena saya benar-benar tidak punya teman. Jadi saya pergi arung jeram dan itu luar biasa. Pemandangannya indah. Kami sedang arung jeram. Kami berkemah di situs pemakaman Aztec. Dan itu benar-benar spektakuler. Tapi saya sadar bahwa saya adalah orang terlemah di perjalanan ini. Dan ketika saya kembali setelah 2 minggu yang luar biasa di Peru, saya berkata, saya tidak pernah ingin merasa menjadi orang terlemah di perjalanan seperti itu lagi. Dan rasanya sangat menyenangkan bisa bergerak dan berolahraga. Jadi saya memutuskan untuk pergi ke gym dan melanjutkan aktivitas fisik ini di gym. Entah bagaimana kebiasaan itu bertahan. Saya benar-benar membiarkan